Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Chef Andes di sini. Oke, Chef, ini kita lanjutin lagi ngobrolnya, masih membahas seputaran dunia kuliner. Ini gimana sih, Chef, sampai terciptanya satu menu itu butuh apa aja yang dipersiapkan? Seperti apa proses penciptaannya gitu? Kalau menu itu biasanya balik lagi tadi aku bilang kreativitas masing-masing. Oke. Kreativitas masing-masing chefnya. Makanya menu kalau resep itu makanya ada yang idealis, idealisnya si chef, yang resepnya harus pakem gini. Atau ada yang komersil, resep yang bisa dijual ke masyarakat, segmen pasar ya, seperti menyesuaikan apa gitu ya. segmen pasar gitu. Berarti kalau yang idealis ini udah berdasarkan chefnya masing-masing gitu? Pakemnya masing-masing gitu, yang nggak bisa diubah gitu loh. Maunya seperti ini udah gitu ya, nggak ada memikirkan segmen pasar dan lain gitu. Nah, biasanya kan itu idealisnya, makanya kadang tuh kenapa masyarakat nggak tahu karena nggak bisa dijual. Gitu loh. Oh begitu. Kalau komersil lebih ke resep yang bisa dipakai untuk dijual ke masyarakat gitu. Memperhatikan nih segala seginya gitu ya, segi yang maksudnya kan kita masak bukan untuk kita, kita masak untuk masyarakat. Maksudnya kita masak untuk jualan kan, untuk masyarakat. Makanya, oh ini banyak ininya lah, banyak minusnya. Oh ini dikurangin deh, ini dilebihin deh kayak gitu. Misalnya kayak pasar Bengkulu nih sukanya pedas, artinya pedasnya dinaikin gitu loh. Tapi pernah nggak sih, Chef, kayak menciptakan suatu menu itu karena ini menu yang komersil, sebenarnya di lidah chefnya sendiri mungkin kurang nyaman sebenarnya? Biasanya di chef-chef itu kita udah tahu. Oh, karena kita masaknya ini untuk komersil, mau nggak mau egonya kita turun. Biasanya gitu. Kita berdamai dengan pasar. Biasanya gitu kalau chef-chefnya. Artinya, tapi puas nggak dengan hasilnya? Puas selama penjualannya oke. Karena kan lebih ke komersil. Oh iya, betul. Gitu loh. Berarti ini yang lebih realistis gitu ya. ya. Makanya resep itu biasanya kita kalau chef itu ada dua gitu. Yang idealis punyanya saya maunya gini, atau yang komersil yang kejarannya emang untuk jualan gitu loh. Jualan gitu ya, sesuai target lah gitu ya, Chef ya. Jadi itu lebih berpatokan ke targetnya seperti apa gitu. Kalau Chef sendiri sebenarnya ini lebih okean yang mana nih, Chef? Kalau bisa memilih sih sebenarnya. Kalau saya itu untuk jualan kita yang lebih komersil. Nah, tempat saya penyaluran itu hobinya yang idealis, makanya kami Adok itu sering bikin event-event. Tujuannya untuk itu. Satu menyalurkan hobi, kedua biar ada komersialnya juga gitu. Oh begitu. Kayak terakhir itu kita bikin di Black Rock, itu fine dining 4 course. Itu idealisnya saya sama idealisnya chef dengan harga segini. Nah, kita juga kejarannya ada yang beli silakan, nggak ada yang beli silakan. Yang penting hobinya tersalurkan gitu. Oh, itu lebih ke kepuasan tersendiri gitu ya. Ya. Makanya kalau saya pribadi idealisnya saya salurkan ke itu event. Kita buat event yang khusus F&B. Yang kita nggak mikir, maksudnya ada nggak ada ya sudah gitu. Nah, menu-menu untuk komersil jadinya menu utama di restoran, di Adok gitu. Oh gitu. Ini gimana waktu event terakhir nih, Chef? Event terakhir di Bengkulu seperti apa antusiasnya sendiri? Ya, event terakhir kita buat di Black Rock. Itu kitchen collab, kita manggilnya kitchen collab. Kita pakainya lokal. Kalau kita ngomongnya local heroes, saya sebagai chef dari Adok Burger sama Chef Agung dari Black Rock. Kita buat menu, kita buat 4 course fine dining pertama kali di Bengkulu. Iya, pertama kali. Ya, pertama kali di Bengkulu kita coba fine dining. Makanya itu tadi, itu idealisnya kita nggak mau diganggu gugat. Maksudnya kita maunya seperti itu. Ya, kita maunya fine dining. Makanya dari mungkin pertama-tama mungkin ada yang emang bisa di Bengkulu fine dining, nggak mau tahu. Nah, itu makanya itu hobinya kita, idealisnya kita gas fine dining gitu. Ternyata bagus. Kita tembus di angka 107 pack. Oh, banyak dong. Ya, kita juga kaget ternyata di Bengkulu kita buat pertama kali pun fine dining ternyata antusiasnya oke. Dari masyarakat Bengkulu kita tembus di 107 pack malam itu. 107 pack. Ya, fine dining. Itu di luar target apa? Di luar target. Malah perkiranya berapa, Chef? 50 pack itu udah happy semua kita. Oh,
Oh, oke. Malah Ini udah makanya terakhir malah dikali 2. Iya, heeh. Ya malah terakhir itu di H-1 sempat yang bilang tembus nih 100. Malah mana ada bisa tembus 100. Nggak yakin gitu tuh. Ya nggak yakin. Ternyata di hari H kita tembus di 107. Oke. Akhirnya tembus Ya, ya. kita pun dari Luar sisi ekspektasi. kitchennya, chefnya pun ya, kitchen dan chefnya pun ya kalang kabut jadinya. Oh iya sih. Ya emang karena kita targetnya segini, Perkiraan berapa siapin gitu ya. bahannya segini, tiba-tiba tembus di angka segitu. Makanya kita pun dari tim kitchennya pun yang, kalang kabut, maksudnya siapin bahan lebih lagi, persiapan lebih lagi. Gitu. Tapi gimana sih Chef suasana di kitchen itu? Hektik-hektiknya itu seperti apa sih? Nah, makanya kadang tuh aku bilang tadi, kita tuh yang pernah kerja di kitchen tuh kadang tuh kita rindu. Nah itu apa tuh yang dirindukan? Jadi tuh kalau lagi orderan gede atau orderan banyak, itu tuh kita tuh adrenalinnya pacu. Misalnya, jadi tuh di kitchen tuh kita punya section masing-masing. Oke. Ada namanya underpass, itu yang plating, yang baca orderan. Ada kalau pernah nonton itu si Gordon Ramsay, itu yang cuma baca orderan. Nah itu namanya sectionnya underpass. Jadi dia yang plating. Ada yang sectionnya grill atau wok. Jadi dia masak tok di wok. Ada yang misalnya goreng, jadi dia goreng tok. Jadi kan dari satu misalnya satu orderan tuh. Ada yang goreng kentang, ada yang misalnya burger aja ya kita ya. Satu burger, ada yang di grill nih. Di grill apa? Grill roti sama grill daging. Terus tuh ada yang kentang tugasnya goreng. Makanya itu kan sinergi. Semua. Si underpassnya calling up orderan, satu burger. Langsung tuh. Nanti seksinya bisa. Terbagi udah langsung gitu ya. Ya. Itu kalau satu orderan, pikirin kalau 10 sampai 20 orderan. Nah, itu adrenalinnya tinggi banget udah. Yang satu nyaut, ini chef. Nah, itu yang kita rinduin. Oh, begitu. Malah suasana hektik, yang menegangkan seperti itu yang dirindukan ya. Makanya komunikasi. Makanya kadang tuh kalau aku ngajarin anak-anak baru untuk di kitchen, bisa masak itu nggak penting. Malah yang paling penting itu di kitchen tuh malah komunikasi. Oh, yang apa ya? Yang bisa berkomunikasi dengan baik dengan chefnya gitu ya. Makanya bukan sesama sectionnya. Bisa callingan. Kentang ready. Bawa ke depan gitu. Misalnya toast ready gitu. Malah gitu. Kalau ada maksudnya karyawan baru pun di dok pun malah saya yang tanemin itu malah bukan kamu bisa masak. Karena bisa masak itu nanti belajarnya by doing. Malah yang paling penting itu komunikasi. Karena kalau komunikasinya di awalnya hancur, itu kan kita kan di kitchen kerja tim. Iya betul. Ya salah satu rusak atau salah satunya ngehancurin, sinerginya rusak semua nanti. Iya. Misalnya contohnya satu burger si daging ready, si roti ready, tapi si kentang nggak ready. Ternyata karena dia nggak tahu dia harus goreng kentang karena misalnya nggak kedengaran atau komunikasinya jelek. Si menu makanan nggak bisa keluar dong. Iya. Nah gitu. Hal-hal kecil yang benar-benar harus diperhatikan gitu ya. Kalau nggak diperhatikan fatal jadinya. Karena kita di kitchen itu kerja tim. Makanya nanti kalau pas lagi rame, makin solid tim itu makin enak kerjanya. Oh gitu. Jadi kenyamanannya itu tergantung di timnya juga dong. Iya. Makanya itu yang kita rinduin kadang. Kalau udah pernah kerja di kitchen. Makanya tiap rame malah mau masuk kitchen. Masuk kitchen. Iya. Walaupun dia hektik, walaupun seperti apapun suasananya di sana, malah itu yang dirindukan. Itu yang dirinduin, ya, Chef ya. Iya. Nah, pernah nggak sih Chef? Tapi kan kalau kata Chef tadi, tim itu berperan penting gitu loh dengan kenyamanan di kitchen seperti apa gitu. Tapi pernah nggak dapet tim yang mungkin kayak, aduh ini kurang deh kayaknya, timnya kurang solid mungkin? Pernah, pasti pernah. Makanya kita kalau ketemu misalnya anggota tim yang seperti itu, makanya kita ajarin dari awal. Kalian harus bisa pertama tuh komunikasi dulu loh. Nggak usah pikirin yang lain. Saya bisa ini nggak penting komunikasi dulu. Habis komunikasi penting, baru kita ajarin. Kalau gini harus ngomong loh. Misalnya kalau bawa makanan harus ngomong loh, gitu. Kita ajarin dari awal, komunikasi dulu, baru nanti taste budnya atau taste bud itu lidahnya kita ajarin. Ini asin, ini manis, ini standarnya asin loh, nggak boleh lebih dari ini. Gitu. Nah, itu juga kita ajarin. Gitu. Makanya pernah, tapi ya kita bisa ajarin dari awal. Dari awal benar-benar dari awal. Benar-benar dari yang basicnya dulu apa gitu ya, Chef ya. Basicnya dulu apa tuh yang penting. Bukan yang ujuk-ujuk datang, saya bisa masak atau nggak bisa masak. Gitu. Nggak. Kalau kerja di kitchen tuh lebih ke situnya. Bisa masak nggak bisa masak itu udah tingkatan yang di atas, nextnya gitu ya? Lah gitu. Maksudnya ada basic skill yang harus diajarin dari awal.
kayak komunikasi, tes bat atau cicip rasa harus tahu batasan-batasannya. Gitu. Oh, begitu. Nah, kalau di dunia kuliner sendiri Chef kan udah buka dari awal yang benar-benar awal banget ya Chef ya. Mulai waktu di Bengkulu itu. Apa sih Chef yang hal-hal yang harus diperhatikan gitu? Dalam memulai bisnis kuliner. Dalam memulai bisnis kuliner yang diperhatiin pertama itu kalau ini sih maksud pasar. Pertama ke pasar. Kalian target pasarnya kemana? Oh, harus tahu dulu itu. Harus tahu. Misalnya mau bikin restoran keluarga, artinya pasar targetnya keluarga. Nggak bisa dapat target yang misalnya anak SMA dong. Iya, betul. Nah, dengan udah tahu target pasarnya apa dulu, baru ke konsepnya. Nanti bakal berlanjut ke konsepnya. Oke, kalau saya targetnya keluarga, pasti konsep restoran saya jadinya meja, banyak kursi. Jadi konsepnya pun nyambung nih. Iya, Nah, udah nyambung ke konsepnya sesuai dengan target pasarnya, baru carilah ciri khasnya. Oh, jadi resto itu harus ada ciri khasnya dulu apa gitu? Ya, kalau saya tuh penilaian saya tuh tiap restoran harus punya ciri khas masing-masing. Walaupun mengikuti pasar. Ya, walaupun mengikuti pasar, maksudnya dengan patennya ya. Iya. Oh, maksudnya. Tapi tiap restoran harus punya paling enggak ciri khasnya. Apa sih yang mau dijual? Karena mau nggak mau kita itu jual produk. Iya, betul. Kita tuh dapat uangnya karena kita jual makanan, minuman. Nah, makanya produk dan minumannya harus mencerminkan ciri khasnya si restorannya. Balik lagi tadi konsepnya kemana? Sesuai dengan target pasarnya. Oh gitu. Jadi itu dulu yang dipikirin Iya. ya Chef ya. Setelah itu baru mau nyusun menu dan lain-lain gitu ya. Untuk kalau kita bahas mengenai target pasar juga berarti mengenai price-nya juga harus menyesuaikan itu Chef. Nanti itu akan menyesuaikan semua. Oh. Itu. Jadi memang udah terkonsep gitu ya? Ya. Makanya konsepnya harus gimana. Aha. Kadang kan makanya untuk buka restoran pertama tuh itu yang harus ditentuin. Tanpa itu nanti jadinya konsepnya nggak tahu mau kemana. Nanti jenis makanannya juga nggak tahu kemana. Jadi gitu malah loh. ikut-ikutan tren. Iya, gitu ikut-ikutan ya, tren Chef ya? gitu loh. Kalau udah tahu target pasarnya kemana, konsepnya nanti kemana, udah jelas tuh. Yang lain ngikutin menunya, harganya. Begitu. Nah, kalau gimana sih cara Chef sendiri untuk tetap konsisten nih? Buka sampai tahun ini yang dulunya penuh dengan struggle sampai sekarang masih buka juga, itu gimana? Tapi tahan dulu Chef. Karena kita lanjut setelah ini ya Chef ya. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.